berkesannya ya kita ngurus-ngurus kayak rapot, kayak ijazah, SKUN. Yang paling terpenting itu tidak buta warna. Ya. Karena kalau buta warna di Politeknik itu dia nggak diizinkan. Iya. Oke, khusus Habis untuk itu, Politeknik yang ada saya seleksi nilai rapot, Pak. seleksi nilai rapot. Oke, berarti nggak ada tes tulis ya? kalau kebetulan saya di broadcast itu 6 juta. 6 juta. Oke. Nah, kalau anak broadcast sama anak yang lain beda nggak UKT-nya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Sehat ya? Di masa pandemi ini, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker dimanapun Anda berada supaya benar-benar kita terhindar dari mara bahaya di masa pandemi COVID-19 ini. Kali ini, di video kali ini atau di Zoom nanti kita, ya, udah muncul di layar, ada teman-teman kita di sebelah sini yang sudah muncul akan menjelaskan bagaimana pengalamannya mengikuti seleksi masuk perguruan Politeknik. Nah, ini kita lagi akan bahas masuk Politeknik. Ada yang jalur undangan, ada yang jalur tulis, ada yang jalur mandiri dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di situ ya. Kalau yang untuk jalur undangan, nanti kita akan bikin satu sesi khusus, mungkin tidak di video ini. Dan di sini kita akan lebih fokus bagaimana mengikuti jalur SBMPTN dan juga SBMPN dan jalur mandiri. Oke, di Zoom saya, di ruang Zoom saya sudah ada Muhammad Zaki dan juga ada Bang Krisna yang udah nunggu di Zoom saya. Oke, setelah ini kita akan sapa teman-teman kita yang ada di Zoom. Oke, tapi sebelumnya buat kalian yang belum ya atau yang baru nonton di video ini, jangan lupa untuk like dulu, subscribe ya, di-subscribe karena subscribe itu gratis ya. Buat mendukung channel ini biar bisa membuat konten lebih semangat lagi. Oke, dan terima kasih yang udah subscribe juga. Oke, kita langsung masuk ke Zoom. Oke, dan kita akan mesapa. Jangan lupa ya, tonton terus videonya sampai dengan selesai supaya nggak gagal paham dan kalian dapat informasi lengkap terkait dengan masuk ke Politeknik Negeri. Oke, langsung aja kita sapa. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya pengen tanya dulu kabar karena kita udah lama nggak ketemu, ya. Gimana Zaki, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama pandemi kamu pernah sakit nggak? Alhamdulillah nggak terasa aja kalau sakit itu. Nggak dirasa apa nggak kerasa sih sebenarnya? Nggak dirasain. Nggak dirasain ya. Aduh, Zaki ini diterima di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta ya, Polimedia Jakarta itu di daerah Srengseng Sawah ya. Ya, Oke, buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta Selatan ini cocok banget, deket ya, apalagi yang tinggal di daerah sekitaran Jagakarsa. Satu lagi kita sapa nih. Oke, Krisna, silakan memperkenalkan diri, Kris. Gimana kabarnya? Oh ya, baik. Nama saya Krisna Agung Prawira. Iya. Dari SMP 63, sekarang di Politeknik Negeri Jember. Alhamdulillah baik Pak kabarnya. Posisi di Jakarta apa di Jember? Masih di Jakarta, Pak. Masih di Jakarta. Oke. Nih ngomong-ngomong kita yang tadi saya bilang untuk ikuti jalur SNMPN yang undangan, khusus untuk kalian dari SMK itu harus memilih sesuai dengan jurusan atau yang serumpun. Itu rekomendasinya. Tapi bukan sesuatu hal yang wajib ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi memang itu kalau yang jalur undangan usahakan direkomendasikan sesuai dengan jurusannya. Kita ambil contohnya. Misalkan kita ambil contohnya untuk sekolah yang dengan jurusan pertanian. Jurusan pertanian itu ambil SNPN, maka setidaknya dia harus memilih contohnya nih, misalkan Politeknik Negeri Subang, ya, di situ ada jurusannya agroindustri, ada juga Politeknik Negeri Hambas, ya, ada jurusan agribisnis. Nah, terus juga ada Politeknik Payakumbuh, di situ pertanian tuh banyak, ya. Terus ada Negeri Pangkajene, nah itu ya Politeknik Negeri Pangkajene ada banyak di situ.
Terus juga yang salah satunya ini adalah Politeknik Negeri Jember. Nah, ini juga pertanian juga banyak di situ. Politeknik Negeri Lampung juga ada. Nah, masih banyak lagi tentunya Politeknik Negeri yang menyiapkan jurusan pertanian. Buat kalian yang linier dengan pertanian. Untuk yang pengen lintas jurusan, silakan pilih jalur tulis atau jalur mandiri. Contohnya teman kita yang salah satunya adalah Zaki. Zaki ini adalah lintas jurusan. Landscape dulunya. Dulu Sekarang ambilnya broadcast. Ya, dulu pertanian, landscape pertamanan ya. Sekarang ngambilnya broadcast. Nah, kalau begitu, kalau kamu di broadcast, kamu bisa editing video saya ini, biar saya nggak capek ngeditnya. Oke, kalau Krisna ikut jalur apa nih? Jalur SBMPN, Pak. Oke, kita akan bercerita mulai dari Krisna dulu deh. Karena Krisna ini adalah jalur kedua ya, setelah SNMPN. Itu kalau kalian gagal di SNMPN, maka kalian mendaftar di SBMPN. Oke, ceritakan bagaimana pertama kamu mendaftar sampai kamu bisa mengikuti UBK-nya. Coba Krisna. Untuk pertamanya kita membuat akun, Pak. Sendiri ya? Membuat akun itu kan pertama dari sekolah. Oh, dari sekolah. Iya, terus kan nanti itu sama kayak akun yang awal SNMPN itu kalau nggak salah, Pak. Iya. Iya, terus nanti kita kalau udah nggak lolos itu kan ikut SBMPN. Iya. Nanti dikenain biaya 150.000. Untuk memilih jurusan ya? Baru habis kita dikenakan biaya itu, kita bisa ngisi rapot sama milih jurusannya. Terus? Habis itu, bila diterima di Politeknik itu, terus kita bisa ngumpulin berkas-berkasnya. Seperti kakak. Dikirim atau diisi online? Karena saya waktu itu pandemi, Pak, makanya saya di-scan, Pak, online. Semuanya online ya. Oke, jadi setelah kamu membayar, terus memilih jurusan. Berapa jurusan yang kamu pilih? Berapa jurusan yang kamu pilih setelah membayar itu? 2 jurusan, Pak. 2 jurusan. Dari kampus yang berbeda atau satu kampus? Satu kampus yang berbeda, Pak. 2 kampus yang berbeda. 2 kampus yang berbeda. Pilihan pertama, pilihan kedua kamu keterimanya nih? Pilihan pertama saya dengan Prodi Budidaya Tanaman Pangan. Perkebunan. Di mana itu? Di mana? Poli J? Di Politeknik Negeri Jember ya. Oke, pilihan keduanya? Pilihan keduanya di Politeknik Negeri Lampung. Oh iya, oke. Ternyata malah jadi ke Jember ya. Iya, alhamdulillah rezekinya, Pak. Ngomong-ngomong, punya saudara di Jember nggak? Nggak punya, Pak. Oh, nggak punya. Ya udah, ntar kalau udah pandemi selesai, kamu jadi perantau ya. Iya, siap, Pak. Kita lanjut ke Zaki. Kalau ini, Zaki ini dia nggak kemana-mana, hidupnya di situ aja di Jagakarsa. Oke, kamu bisa ceritakan bagaimana awal mendaftar di jalur mandiri? Iya. Yang pertama sih, kita harus ke pusat informasi dari Politeknik tersebut. Karena nantinya di situ ada kasih tahu cara-cara buat pendaftaran pertama itu kayak bikin akun dulu dia. Yeah. Setelah bikin akun, kita mendaftar jurusan yang pengen kita daftar. Di situ ntar ada tes gitu. Ada yang namanya non rekayasa sama rekayasa. Gitu. Habis itu kita menunggu. Setelah mendaftar, kita menunggu jadwal tes. Nanti ya? Akan dikumpulkan. Ya, ntar dikumpulkan di satu ruangan. Tapi ruangan itu nggak kecil gitu, gede. Kayak hall ya, kayak aula gitu, tapi ya hall. Isinya komputer atau kosong? Kita masih di sana masih pakai jalur tulis, masih manual. Masih manual ya. Oke. Ya. Karena ini jalur terakhir ya, mandiri tulis. Jalur terakhir. Jalur terakhir. Iya. Jadi karena di awal di SBMPN saya nggak ada yang saya minatin gitu jurusannya. Padahal udah daftar di situ. Ya kan bukan nggak bisa ya, tidak direkomendasikan kamu lintas jurusan. Ya. Nah, kalau memang pengen beda jurusan ya kayak gitu, harus mandiri. Oke, dari situ kamu udah ikut tes, terus habis tes itu dinyatakan lulus. Oke. Ya. Nah, gimana proses memberkasnya? Berkasannya ya
kita ngurus-ngurus kayak rapot, kayak ijazah, SKUN. Yang paling terpenting itu tidak buta warna. Ya. Karena kalau buta warna di politeknik itu dia nggak diizinkan. Iya. Oke, khusus Habis untuk itu, politeknik yang ada rekayasa atau non ya, rekayasa, terus juga ada politeknik yang sifatnya lebih ke saintifik, praktek-praktek yang lebih kepada ya keilmuan yang ilmu pasti. Jadi matanya harus benar-benar ini ya. Bukannya kamu buta warna? oh enggak, saya cuma mata apa namanya minus doang, bukannya buta warna. Oke, kita lanjut lagi ya. Teman-teman, ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentunya di sini yang harus dijawab. Tadi kita udah jelasin dari awal pendaftaran. Oke, kayaknya Jaki ada masalah di koneksi. Kita akan lanjut pertanyaannya ke Bang Krisna. Oke, seleksi jurusan sudah melalui seleksi. Seleksinya adalah tadi. Gimana nih seleksinya gimana, Mas Krisna? Ya Pak. Seleksi apa nih? Seleksi apa waktu itu? Oh, saya seleksi nilai rapot Pak. Seleksi nilai rapot. Oke, berarti nggak ada tes tulis ya? Nggak ada Pak. Nggak ada tes tulis. Nah, berarti ini hampir sama dengan seleksi undangan ya? Ya sama seperti itu Pak. Ya, oke. Berarti ini hampir mirip-mirip karena mungkin waktu itu belum ada penentuan. Kalau di Politeknik Negeri lain memang ada ujian tulis, ada. Ada ujian tulis kayak di Politeknik Negeri Jakarta, di Politeknik Negeri Bandung itu ada ujian tulis UTB namanya untuk masuk ke Politeknik itu. Oke, khusus untuk di Poli J tidak ada. Jadi teman-teman semua belum tentu aturan di Poli J dengan aturan di Politeknik Negeri Jakarta atau Bandung itu sama. Tapi memang rata-rata sekarang tahun ini 2021 ada UTB. Jadi ada ujian tulis juga selain menggunakan nilai rapot. Begitu ya? Iya Pak. Oke, sekarang ceritanya kalian kamu udah diterima, udah ngeberkas, berkas tadi udah dijelasin, udah lengkap. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalian ada lagi tes lain? Apakah itu tes wawancara atau tes kesehatan? Bagaimana? Untuk tes wawancara nggak ada Pak, cuma tes kesehatan sih Pak. Oke, seperti apa itu tesnya? Tes bebas narkoba sama seperti yang tadi Jaki bilang buta warna. Oke, berarti itu termasuk ke dalam tes ya, karena belum tentu semua bisa berhasil di situ kali ya. Oke. Iya Pak. Oke, baik. Jadi masuknya ke Politeknik itu negeri salah satunya adalah harus berbadan sehat dan tidak buta warna ya salah satunya. Kita masuk ke dalam daftar ulang atau lapor diri. Setelah lapor diri, memberkas, lalu kalian akan mendapatkan yang namanya biaya UKT, benar nggak? Iya Pak, benar Pak. Oke, UKT. Kita tanya dulu dari Krisna. Berapa sih UKT kamu di Poli J? UKT saya di Poli J 5 juta Pak per semester. 5 juta per semester. Itu nggak berubah-ubah setiap semester segitu ya? Iya Pak. Oke, jadi kalau teman-teman dari Vokasi IPB itu kurang lebih 6 juta. Kalau kamu 5 juta nih. Jadi teman-teman setiap kampus itu berbeda UKT-nya. Jadi kalian juga bisa mempertimbangkan dari situ. Kalau anak Polimedia gimana nih? Berapa UKT kamu? Kalau kebetulan saya di broadcast itu 6 juta. 6 juta. Oke. Nah, kalau anak broadcast sama anak yang lain beda nggak UKT-nya sih? Beda. Oh, Ada beda. yang paling tinggi itu 7 juta. Oh, paling tinggi 7 juta. Ya. Kalau untuk Zaki 5 juta, 6 juta bisa lah. Dia kan Zaki kan wirausaha, bisa nyari duit. Bisa jual lemak ya. Ki bisa jual lemak ya, Ki. Ya, baik. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi UKT tadi udah ketahuan. Jadi kisaran kalau di Politeknik itu nyiapin uang sekitar 4, 5, 6, 7 lah sekitar segitu ya. Nah, jadi harus tahu informasinya untuk masalah UKT ini jangan sampai nanti nyesel pas begitu lu masuk, duh mahal banget, udah masuk terus kalian keluar gitu kan. Nah, ini yang jangan sampai jangan sampai kamu sesali. Oh ya, saya mau tanya dulu tadi kelewatan Zaki. Masuk ke Polimedia pas waktu daftar jalur mandiri bayar pendaftaran berapa? Itu kebetulan 200.000. 200.000 ya. Oke, kalau tadi Krisna itu cuman bayar 150.000, setelah itu bisa milih jurusan. Oke, berapa pilihan Jaki setelah daftar? Karena sono 2 pilihan.
Oh, 2 pilihan ya. Kamu diterima di pilihan keberapa? Yang pertama. Pilihan pertama. Saya tanya ini ke berdua. Ini uang UKT kalian all in ya, nggak ada uang embel-embel lain. Apakah uang praktikum, uang pangkal, uang ujian, pokoknya clear segitu aja ya? Ya. Oke, berarti clear ya, nggak ada biaya tambahan. Sekarang kita udah ngomongin ke masalah kuliahnya. Kalian setelah kuliah biaya apa nih yang kalian keluarkan rutin buat kalian kuliah? Krisna. Paling sih kalau di masa pandemi ini kuota, Pak. Kalau Zaki gimana, Ki? Ya, kalau saya nggak beda jauh sama Krisna sih. Tapi karena apa namanya ada perbedaan dikit. Karena di saya itu kebetulan di semester pertama kemarin itu ada kayak ujian praktek gitu. Jadi harus datang ke kampus secara bergilir. Palingnya itu doang sih. Oh, tapi jadi maksudnya harus ganti-gantian. Oh ya, tapi karena biaya lain itu relatif aman lah ya, relatif aman ya. Ya sekitar belanja kuota, ngeprint banyak gak ngeprint? Kalau semester sekarang belum. Nggak ada ngeprint ya. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ada di sini selama kalian kuliah yang membedakan dengan di SMK, tantangan terberat kalian untuk ikut kuliah itu bagaimana setelah di vokasi? Silakan dari Ageng. Krisna. Perubahan cara belajar, Pak. Perubahan cara belajar, perubahan lingkungan, terus perubahan pengaturan waktu sih, Pak. Jadi lebih ini ya, lebih disiplin ya, lebih ketat gitu ya. Iya, Pak. Udah nggak bisa males-malesan lagi. Oke, dulu Krisna di SMK nggak terlalu males ya, cuman lemes doang. Tapi nanti di Politeknik nanti lebih agresif lah, lebih aktif lah nanti mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, Pak. Amin. Pokoknya jangan jadi mahasiswa yang diem-diem aja, datar-datar aja, kamu harus sensasional ya. Ya, Pak. Oke, gimana Ki? Kalau saya sih palingan yang lebih suasana paling repotnya itu palingan kayak kita kan kebetulan saya itu broadcast ya. Harus bersosialisasi karena nggak biasa bersosialisasi kayak online gitu ya, jadi agak repot. Oh iya benar, harus bersosialisasi. Udah berapa kali ketemu artis? Banyak banget. Banyak banget ya. Ya. Oke, jadi salah satunya kalau masuk ke broadcast, karena saya juga dulu background bekerja di broadcasting, jadi kalau ketemu artis itu udah nggak aneh lagi, jadi kayak gimana ya? Ya kayak ngelihat orang lewat aja gitu, ada artis lewat ya udah biasa aja kali ya, karena seringnya itu ya. Oke, itu dia wawancara kita, semua poin pertanyaan udah kita sapu habis. Sekarang kita ke segmen terakhir, yaitu bagaimana kalian memberikan sebuah motivasi atau juga pesan buat adik kelasnya yang ingin melanjutkan pendidikannya melalui jalur politeknik atau yang ingin melanjutkan di vokasi. Silakan kalian bisa sampaikan pesan ataupun juga motivasinya. Kita mulai dari Krisna, silakan Kris. Untuk pesannya nggak usah santai aja milih kampusnya. Yang penting niat kita belajar di sana tercapai. Untuk motivasi sih saya ada motivasi, Pak. Ya gimana? Belajar bermimpilah setinggi langit, setinggi-tingginya. Bila jatuh, nanti kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Lanjut, Jaki silakan gimana pesan dan juga motivasinya buat teman-teman yang lain. Paling ya, jangan mudah percaya juga sih sama orang didengar gitu. Yang penting buktiin dulu, baru ketahuan. Oke. Ya. Jadi kalau ada orang mempengaruhi kalian jangan langsung percaya, begitu ya. Buktiin dulu bahwa benar atau tidak apa yang dikatain orang itu. Apalagi yang sifatnya underestimate, misalkan memojokkan kalian ataupun juga merendahkan kalian bisa menunjukkan bahwa saya mampu kok, saya bisa gitu ya. Lebih. Dan tentunya juga kalian jangan terlalu 100% percaya sama orang lain, coba buktikan dan pastikan dulu gitu ya. Oke, Muhammad Zaki juga Krisna Ageng, Prawira, terima kasih atas kunjungan kalian di Zoom saya.
Jadi mudah-mudahan kalian intinya kuliah di Politeknik bisa berhasil. Itu ya doa dari saya, juga dari guru-guru yang lain. Kalian bisa mengejar dan meraih mimpinya, ya. Dan intinya perkuliahannya bisa selesai tepat waktu. Nih titip pesan ini buat anak broadcast. Biasanya anak broadcast kan kebanyakan main sama banyak di luar nih. Jangan sampai kalian itu sekolahnya atau kuliahnya telat, ya, telat lulus karena bayar UKT-nya mahal ya. Jadi jangan menyiksa diri, kalian harus cepat lulus supaya tidak terus bayar UKT setiap semester. Oke, jadi mudah-mudahan kalian semua bisa lulus tepat waktu, itu harapan saya dan doa dari saya juga. Thank you Berat, terima kasih banyak. Oke, kalian sudah mau berbagi sama kita di sini. Baik, kita sudah ada di segmen terakhir dan kita akan closing untuk pada Zoom kita kali ini. Buat kalian semua yang masih penasaran, masih ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar di bawah ini. Juga bisa kalian juga share video ini buat teman-teman kalian yang masih mencari referensi untuk melanjutkan studi di Politeknik. Oke. Mungkin pertemuan kita saya tutup sampai di sini. Akhirnya saya, ada Krisna, juga ada Muhammad Zaki undur pamit dari layar Anda. Ya, terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Terima kasih. Goodbye for now. Makasih Zaki. Krisna, makasih ya. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.